Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total maupun biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual. Maka dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan, nilai ekstrim atau nilai optimum. Pi dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Secara grafik, kesamaan MR sama dengan MC atau kedudukan Pi sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal dan kurva biaya marginal. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total dan kurva biaya total. Akan tetapi, syarat MR sama dengan MC atau Pi sama dengan 0 belumlah cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum, sebab jarak terlebar yang dicerminkannya mungkin merupakan selisih positif yang berarti keuntungan atau merupakan selisih negatif yang berarti kerugian. Untuk mengetahui apakah Pi sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum atau justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi yang rumusnya telah tertera di dalam PPT. Kemudian dengan demikian, syarat agar diperoleh keuntungan maksimum adalah rumus yang telah tertera di PPT. Dan syarat pertama disebut syarat yang diperlukan, sedangkan syarat kedua disebut syarat yang mencukupkan. Saya Elivia Andrisantika dengan NIM akhir 102 akan melanjutkan membahas mengenai contoh kasus analisis keuntungan maksimum. Diandaikan pada soal R atau penerimaan totalnya sama dengan min 2 Hi pangkat 2 ditambah 1000 Hi, dan C atau biaya totalnya sama dengan Hi pangkat 3 dikurangi 59 Hi pangkat 2 ditambah 1315 Hi ditambah 2000, maka dapat diperoleh Pi atau nilai optimumnya sama dengan R-nya tadi dikurangi dengan C. Hasilnya min Hi pangkat 3 ditambah 57 Hi pangkat 2 dikurangi 315 Hi dikurangi 2000. Agar keuntungan maksimum, maka Pi diturunkan pada turunan pertama disamadengankan dengan 0. Pi-nya tadi kan min Hi pangkat 3 ditambah 57 Hi pangkat 2 dikurangi 315 Hi dikurangi 2000. Turunan pertamanya menjadi min 3 Hi pangkat 2 ditambah 114 Hi dikurangi 315 sama dengan 0. Disederhanakan, masing-masing dibagi 3 menjadi min Hi pangkat 2 ditambah 38 Hi dikurangi 105 sama dengan 0. Selanjutnya dapat dijadikan menjadi min Hi ditambah 3 dikali dengan Hi dikurangi 35 sama dengan 0. Dari masing-masing persamaan tersebut diperoleh Hi 1 yaitu min Hi ditambah 3 sama dengan 0 diperoleh 3, dan Hi 2 dari Hi dikurangi 35 sama dengan 0 hasilnya 35. Selanjutnya Pi dijadikan turunan kedua. Dari Pi turunan pertama tadi min 3 Hi pangkat 2 ditambah 114 Hi dikurangi 315, turunan keduanya ini menjadi min 6 Hi ditambah 114. Jika Hi 1 tadi 3 disubstitusikan ke dalam Pi turunan kedua, hasilnya diperoleh 96, tandanya itu lebih dari 0. Dan Hi 2 nya tadi 35 disubstitusikan pada Pi turunan kedua, hasilnya diperoleh min 96, tandanya kurang dari 0. Karena Pi turunan kedua kurang dari 0 untuk Hi sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Hi sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut adalah Hi-nya tadi 35 disubstitusikan terhadap Pi. Pi yang awal tadi yang min Hi pangkat 3 ditambah 57 Hi pangkat 2 dikurangi 315 Hi dikurangi 2000. Hasilnya dapat diperoleh 13.000
Nama saya Fenty Yulia Ayuning Tias dengan NIM akhir 100 akan menjelaskan materi mengenai penerimaan pajak maksimum. Penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A ditambah BI dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T kecil atas setiap unit barang yang dijual. Maka diperoleh persamaan penawaran sesudah pajak, yaitu P besar sama dengan A ditambah BI ditambah T kecil. Dari sini bisa dibentuk fungsi pajak spesifik per unit barang, yaitu T kecil sama dengan P min A min BI. Apabila fungsi permintaan akan barang dicerminkan oleh P sama dengan C min DI, maka dengan mensubstitusikan P dari fungsi permintaan ini ke dalam persamaan pajak per unit yang tersebut, di atas diperoleh persamaan T kecil sama dengan C min DI min A min BI sama dengan dalam kurung C min A tutup kurung min dalam kurung D plus B tutup kurung I. Lalu diperoleh rumus pajak total yang diterima pemerintah, yaitu T besar sama dengan T dalam kurung I sama dengan dalam kurung C min A tutup kurung I min dalam kurung D ditambah B tutup kurung I kuadrat. Untuk T maksimum, jika T aksen sama dengan 0, yakni pada I sama dengan dalam kurung C min A dibagi 2 dalam kurung D plus B tutup kurung. Saya Alifiandri Santika dengan NIM akhir 102 akan melanjutkan membahas mengenai contoh kasus dari penerimaan pajak maksimum. Pada soal, andaikan permintaan akan sesuatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi I, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 I. Pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang akan dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? Dan berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Penyelesaiannya, penawaran sesudah pajak. Kita lihat pada persamaan penawarannya. Ini P sama dengan 3 tambah 0,5 I ditambahkan dengan T atau pajak spesifik per unit barang. Maka dapat diperoleh pajak per unitnya sama dengan P dikurangi 3 dikurangi 0,5 I. Mengingat menurut fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurangi I, maka T kecil atau pajak per unitnya sama dengan 12 dikurangi 1,5 I. Selanjutnya pajak total. Pajak total itu dari pajak per unit dikalikan dengan I. Maka dapat diperoleh 12 I dikurangi 1,5 I pangkat 2. Dan selanjutnya dapat diperoleh T turunan pertama atau pajak total turunan pertamanya adalah 12 dikurangi 3I. T atau pajak total maksimum jika T turunan pertama sama dengan 0. 12 dikurangi 3I tadi disama dengankan 0, hasilnya diperoleh 4. Pada I sama dengan 4, maka dapat diperoleh pajak per unit sama dengan 12 dikurangi 1,5 dikalikan dengan 4 sama dengan 6. Maka pajak totalnya dapat diperoleh T kecil atau pajak per unitnya tadi dikalikan dengan I. Pajak per unitnya tadi diperoleh 6,
dan fee-nya 4 dikalikan menjadi 24. Selanjutnya, persamaan penawaran sesudah pajak. Dari persamaan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Hi ditambah T kecil atau pajak per unit. Pajak per unitnya tadi kan 6 ditambahkan menjadi 9 ditambah 0,5 Hi. Dengan Hi sama dengan 4, maka diperoleh harga keseimbangan di pasar adalah 11. 11 ini dari 9 ditambah 0,5 dikalikan dengan Hi. Hi-nya tadi kan 4. Jadinya diperoleh 11. Maka T akan maksimum, T atau pajak totalnya ini akan maksimum jika pajak per unitnya sama dengan 6 dengan pajak total maksimumnya adalah 24. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.